Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta, Bapak Kastolani MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Alian Susilo Murni MPD. Serta yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 98 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk sama-sama menyaksikan atau berada dalam ruangan ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bapak Walino SPD. Kami puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini membawa keberkahan untuk kita semua.
dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, kami mengajak membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Jakarta kepada Bapak Asrorani MPD, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Soebul khusus CGP Angkatan 7 Pak Wakino, dan juga Bapak Ibu yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkenan hadir menyisihkan waktunya dalam kegiatan inseminasi tentang budaya positif kalau salah ya. Sebelum mungkin nanti Bapak Ibu akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh CGP SMA 98, mungkin izinkan ada hal-hal yang saya sampaikan. Pertama, alhamdulillah Bapak Ibu, dalam hitungan saya kalau nggak salah CGP di 98 itu yang sudah diwisuda ya karena ya, yang sudah diwisuda kemarin sore itu ada 5 ya. Ada 5 orang dan sekarang sedang menjalani proses tingkat itu ada 2 orang, kemudian masih dalam proses seleksi itu ada 3 orang. Dan seleksi tahap berikutnya meskipun belum dimulai itu ada 4 orang. Ya, jadi kalau di total itu belasan orang. Nah, ini sebuah CGP yang paling banyak Bapak Ibu untuk sebuah sekolahan. Kenapa? Karena kalau CGP di sekolah-sekolah lain paling cuma 1, 2 kan begitu ya. Nah, ini sampai belasan itu luar biasa. Apa itu artinya Bapak Ibu? Mestinya kalau yang mengayu baju itu banyak, maka hasilnya pun juga akan lebih terasa, terimbas gitu. Ya, karena memang
salah satunya bahwa salah satu nanti yang diharapkan dari para CKP itu nanti adalah bagaimana bisa mendesiminasikan atau bisa bergetok tular ibaratnya kepada teman-teman komunitas sekolah di mana Bapak Ibu ditempatkan. Nah, sehingga dengan semakin banyak orang yang menggetok tularkan, tentunya kan berarti semakin cepat kan gitu ya, sehingga perubahan positif itu pun juga akan lebih cepat terjadi. Ya, demikian juga tentunya dengan teman-teman yang lain. Meskipun mohon maaf mungkin Bapak Ibu ada yang belum sepakat atau mungkin saatnya bergiliran nanti untuk mengikuti TGP, tapi setidak-tidaknya kalau sudah ada yang mengawali kan, insya Allah juga ada ilmu-ilmu yang mungkin bisa diambil dan itu tidak cukup sekedar ilmu, tapi yang jauh lebih penting adalah diterapkan di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan budaya positif, ya ini memang harus dibiasakan. Karena pembentukan karakter baik kepada siswa atau kita guru itu kan diawali dari pembiasaan Bapak Ibu ya. Nah pembiasaan itu tentunya adalah pembiasaan positif. Sesuatu yang dibiasakan berhari-hari, maka insya Allah lama-lama itu nanti menjadi sebuah karakter. Contoh gampang saja barangkali. Kayak zamannya kita dulu waktu SMA, lebih-lebih SMP atau SD. Pak Gatot di SMA dulu ada budaya salaman di depan gerbang nggak Pak? Waktu SMA ada, ya karena eranya kemarin. Ya, kalau zaman kayak kita belum di Kusrian, belum, nggak diketawain kalau kita salaman dulu di sekolah. Datang ke luar kelas salaman diketawain, ya bocah rajin nemen gitu ya. Jadi dulu yang namanya salaman di depan gerbang itu tidak menjadi budaya Bapak Ibu. Ya, hal itu sama sekali tidak menjadi budaya. Tapi kemudian itu mulai dibiasakan. Ya, Bapak nggak tahu persis era kapan, tapi yang saya tahu waktu zaman saya kuliah di IKIP, Pak Arif Rahman, Prof. Arif Rahman itu di lab school itu sudah mengawali. Ya, salaman yang berdiri di depan gerbang. Dan dari situ mungkin bisa ditularkan ke yang lain. Sehingga sekarang hal yang menjadi aneh kalau ada sekolah pagi-pagi tidak ada yang nyalamin. Gitu ya, jadi bisa dibalik. Nah, kenapa bisa seperti itu dibudayakan? Ya, ini adalah salah satu budaya positif. Itu contoh satu salaman. Terus yang kedua tadarus. Zaman Pak Wakil SMA mana tuh Pak Wakil? Ada tadarus yang dulu belum ada. Saya aja yang dulu di kampung katanya, sekolah keren, gak ada gitu ya. Gak ada budaya yang namanya tadarus baca Quran. Masjid aja gak ada. Era-era masjid ada di sekolah itu juga belum lama Bapak Ibu. Yang saya punya pandemi dulu pada zaman kita sekolah paling ada mah musola kecil, masjid juga belum ada. Budaya tadarus bodoh-bodoh belum ada. Itu dibiasakan, dibudayakan. Mudah-mudahan ini menjadi karakter, ya baik bagi siswanya juga bagi gurunya. Nah, pun demikian dengan budaya-budaya yang lain, ya seperti sholat jamaah, jumatan, ya. Dulu zamannya saya SMA juga nggak ada yang namanya sholat jamaah di masjid, sekolah nggak ada, jumatan nggak ada di sekolah, ya. Nah, itu hal-hal yang tidak menutup kemungkinan pada saat-saat sekarang dan akan datang ada hal-hal budaya positif yang memang kita biasakan di sekolah. Apa itu? Ya insya Allah nanti bisa lah hal-hal yang mungkin nanti bisa diusulkan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu. Apa kiranya yang kiranya ini menjadi sebuah budaya positif sehingga nanti akan membentuk karakter pelajar Pancasila, gitu. Nah, terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan tentunya di SMA 98 juga di sekolah lain, tentu tidak lepas dari yang pertama adalah bagaimana merubah paradigma positif terhadap respon budaya positif itu. Apa itu? Maksudnya begini, kalau kita akan menerapkan sebuah budaya positif di sekolah 98 ini, mestinya kita juga merespon perubahan itu. Bagaimana cara meresponnya? Ya kalau misalnya kita budaya salaman, ya tentunya kita adalah Bapak Ibu gurunya, semua TU karyawannya juga mendukung upaya itu. Jadi kita respon positifnya ada. Kalau kita akan menerapkan yang namanya budaya positif tadarus atau doa pagi, minimal kita sekolah juga menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Ya, apakah Qurannya, kalau yang Muslim, atau mungkin kitabnya, kalau yang Kristen, atau ruangannya, soundnya gitu. Jadi perubahan
paradigma terhadap perubahan positif harus kita dukung. Itu yang pertama. Sehingga insya Allah nanti perubahan positif apa yang akan kita terapkan insya Allah bisa. Pertama. Kemudian yang kedua, tentunya itu adalah yang namanya disiplin positif itu sendiri. Apa itu artinya? Untuk membiasakan sebuah budaya positif kan nggak mesti cuma sekali dua kali. Jadi disiplin positif bagi siswanya, bagi gurunya juga harus, dengan kata lain bahasa kerennya adalah istiqomah terhadap budaya positif yang akan diterapkan. Ya, kenapa? Untuk menjadi sebuah karakter tidak cukup setahun 2 tahun, tidak cukup mungkin 2 atau 3 tahun, tapi terus gitu ya. Nah, sehingga keistiqomahan itu atau yang namanya disiplin positif itu harus kita budayakan, dan kita coba menanamkan kepada siswa khususnya bahwa ketika anak-anak ditanamkan budaya positif itu bukan untuk biar ngikutin aturan, bukan untuk biar tidak dihukum, tapi coba kita tanamkan bahwa budaya positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya ada budaya positif apalah 5S, tadarus, mendampingi siswa, tadarus dan sebagainya, itu bukan karena biar menggugurkan kewajiban atau biar tidak dalam tanda kutip dicatat oleh pimpinan misalnya, tapi jadikan bahwa itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Insya Allah yang dibudayakan itu kan bukan siswanya juga, tapi adalah diri kita sendiri. Insya Allah nanti akan kita menjadi kebiasaan. Mungkin kalau di 98 belum terbiasa dengan, mohon maaf ya, kalau yang muslim yang namanya sholat duha bersama atau sholat duha bersama. Tapi sudah mulai Bapak Ibu sekolah-sekolah lain yang kalau istirahat kedua, memang istirahat pertama itu duha, gitu. Meskipun tidak ada kewajiban. Tapi dari 1.003 siswa, anggap saja mohon maaf yang muslim misalnya 900, yang duha masih bisa dihitung 1, 2, 3. Berarti itu belum menjadi budaya. Ya, nah meskipun kita tidak boleh mewajibkan sholat duha, ya tidak boleh, karena biar bagaimanapun sholat duha adalah sunnah, gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga nanti bisa diterapkan. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah keyakinan bersama bahwa kalau kita menerapkan budaya positif, misalnya apa tadarus, apa salaman atau apapun nantilah itu, kita harus bisa menjadikan itu sebagai sebuah keyakinan bersama bahwa kalau itu kita terapkan di sekolah ini, maka insya Allah hasilnya pun juga akan baik, akan bagus. Ya, jadi itu menjadi sebuah modal untuk budaya positif itu bisa diterapkan. Saya kan hanya mengawali saja, belum nanti sepertinya ada segitiga restitusi itu ya Bapak ya, ada ya, ada juga barangkali mungkin selain segitiga resolusi itu ada keyakinan kelas tadi ya, keyakinan bersama. Kemudian ada juga yang namanya kontrol ya, posisi kontrol. Dan nanti akan disampaikan oleh para narsum ini, gitu ya. Jadi ini mungkin mengawali kegiatan pada pagi hari ini, diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Sebuah karakter, sekali lagi saya tekankan, sebuah karakter akan terbentuk diawali dari pembiasaan. Pembiasaan itu tidak sekali 2 kali, tapi rutinitas. Rutinitas pembiasaan itu bisa diterapkan kalau kitanya konsisten terhadap keyakinan terhadap budaya positif yang akan diterapkan di sebuah institusi. Ya, jadi itu mengawali kita, termasuk mungkin kalau ya saya sampaikan mungkin di sini meskipun eventnya kurang tepat, salah satu di antaranya yang mungkin perlu kita kaji ulang lebih dalam adalah keputrian. Ya, keputrian atau doa siang. Kalau doa siang sudah berjalan ya Bu ya. Ya, nanti mudah-mudahan ini juga menjadi budaya positif. Di samping tadarus pagi, di samping salam pagi, di samping sholat Jumat atau zuhur berjamaah, di samping doa berjamaah, doa bersama yang selama ini sudah kita terapkan. Ya tentunya budaya positif yang lain masih banyak yang harus kita terapkan. Di antaranya adalah terlambat misalnya. Jadikan budaya malu ketika kita datang terlambat. Itu kan bisa dijadikan budaya positif ya. Insya Allah nggak usah mengenal agamanya apa, kalau sudah menjadi budaya, insya Allah akan berjalan dengan sendirinya. Mungkin itu Bapak Ibu, selamat berbagi
baik, praktek baik kepada teman-teman bagi CGP, khususnya CGP 7 di SMA 98, Pak Magino, dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, desiminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA 98 kita nyatakan dimulai. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar berteori atau berformulasi saja, tapi mudah-mudahan yang kita lakukan adalah nanti bisa diterapkan di SMA 98. Jazakumullah khairan katsira, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasmulani yang telah menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali kegiatan destinasi saya, izin Bu Rahayu, saya ingin belajar membacakan suatu pantun gitu ya. Ikat bawal, ikat negeri, dimasak pakai daun salam. Ibu bapak yang kami hormati, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kastorani, MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Anggian Yusila Murni, MPD, Wakil Kurikulum SMA Negeri 98 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 98 Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk meningkatkan kualitas kita untuk melayani peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan di ruangan ini, dan perlu dipahami bahwa saya berdua di sini, kami adalah bukan yang lebih pintar dari Bapak Ibu. Justru kami di sini masih dalam tahap belajar, masih tahap mengikuti pendidikan, yaitu pendidikan guru penggerak. Dalam sesi pendidikan ini kami dalam mempelajari suatu teori harus mempraktekkan di kelas, ya, harus mempraktekkan di sekolah. Nah, untuk itu apabila kami nanti tidak pas dalam mempraktekkan di kelas, ya mohon masukannya, mohon bimbingannya, terutama untuk Pak Kasto yang sudah lulus CGP angkatan kelima. Baik, dalam perkenalan mungkin Bapak Ibu sudah mengenal nama saya, yaitu Wagino. Tetapi di sini saya akan memperkenalkan diri dengan angka-angka. Angka 98, kira-kira apa? Nah, saya bekerja di SMA Negeri 98 Jakarta. Kemudian angka 3, anaknya 3. Anaknya 3. 3 itu istri saya, anaknya 3. Dan juga saya adalah anak nomor 3. Nah, kemudian 1 itu Kepala keluarga. istrinya 1. Kemudian ada 115, itu apa kira-kira? Dari SMP 115. 115 itu insya Allah saya terima gaji 115 kali lagi. Oh, gitu. Gajinya. Kemudian angka 24. Tanggal lahir. 24 itu saya sudah mengajar selama 24 tahun. Oh, gitu ya. Sekarang 230.
Umur. Masa season 230 itu jarak rumah saya dari sekolah. Jadi 200 jarak saya dari 230 rumah ke meter. sekolah. Kalau dengan Google Map itu 230 meter. Oh, dekat. Ya, lanjut. Oke. Ini kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bahwa yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju lah. Cuma yang mendidik tidak. Tidak ya? Tidak setuju? Tidak. Baik, nanti kita akan mencoba melihat apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, bisa. Ya. Setuju? Setuju. Oke. Tidak harus dengan hukuman. Tidak? Tidak harus dengan hukuman. Tidak harus dengan hukuman. Ya, itu pendapat Bu Rahayu. Baik, kita tampung dulu Bu ya. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini selama ini yang kita lakukan seperti ini gitu ya, bahwa untuk mendisiplinkan anak, untuk meningkatkan motivasi anak itu diberi dengan hukuman atau penghargaan. Ya. Tapi sebenarnya seperti pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa kita membiasakan budaya positif itu bukan dengan hukuman, tetapi supaya anak itu menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi mungkin kita juga harus merubah paradigma kita bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Untuk jangka pendek ya, tetapi untuk jangka panjang itu tidak bisa. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan itu juga tidak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau diberi penghargaan, mungkin anak akan termotivasi untuk belajarnya. Tetapi ketika penghargaan itu dihilangkan, itu dikhawatirkan motivasinya akan hilang. Ya. Jadi kedepannya itu hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak dapat berdisiplin anak dan memotivasi belajar anak. Baik, pada diseminasi ini kita akan belajar tentang saya praktekkan tentang disiplin positif yang dikemukakan oleh William Glasser, Dr. William Glasser tentang teori kontrol dan teori pilihan. Oh ya, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu di depannya kan ada HP ya. Ya, tolong dipegang HP-nya. Dia barang masing. Kalau HP itu yang Bapak Ibu pegang, saya minta boleh tidak? Tidak. Boleh. Tidak boleh. Iya. Ya. Kalau saya paksa, Privasi. dirampok. Boleh, Pak. Bapak Ibu kasih enggak? Enggak. Enggak. Ya, itu menunjukkan bahwa saya tidak bisa mengkontrol Bapak Ibu. Begitu juga guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Jadi bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Gitu ya. Bapak Ibu mau menyerahkan atau tidak menyerahkan HP itu kan atas keinginan Ibu sendiri. Gitu ya. Bukan karena paksaan saya, bukan karena permintaan saya, bukan karena rayuan saya misalnya gitu. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk kita tidak bisa mengontrol siswa. Kemudian dalam teori yang kedua itu semua perilaku memiliki tujuan. Artinya
di sini pasti punya tujuan, dan murid datang ke sekolah juga pasti punya tujuan, dan tujuannya itu antara murid yang satu dengan murid yang lain itu akan berbeda-beda. Untuk teori yang kedua, semua murid punya tujuan. Nanti di sini ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana semua perilaku memiliki tujuan tentang teori motivasi. Kemudian untuk bahwa teori yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada peran seseorang itu 5 posisi kontrol. Jadi kalau kita sebagai guru, peran kita guru itu terhadap siswa itu ada 5, yaitu kita bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa atau kita sebagai teman, bisa sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, dalam posisi 5 kontrol ini nanti di sini tujuannya adalah untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, yaitu dengan cara segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, ketiga benaran kritis, berikutnya berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini, manusia untuk melakukan suatu kegiatan itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau untuk menghargai diri sendiri. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita setiap hari berusaha datang ke sekolah sebelum jam 6.30 dan pulang setelah jam 15.00. Nah, di sini tentu masing-masing guru punya motivasi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang datang jam 6.30 sebelum jam 6.30 itu karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan. Karena dulu kalau tidak salah kita pernah mendapatkan suatu rapot gitu ya, bahwa misalnya Wagino datang terlambat sekian menit, pulang sekian menit. Dulu pernah seperti itu gitu. Jadi dengan ada mungkin guru yang atau ada mungkin kita yang merasa bahwa kita berusaha untuk datang jam 6.30 itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin menghindari hukuman. Kemudian ada juga yang punya motivasi bahwa berusaha untuk datang jam 6.30 itu karena kalau kelewat jam 6.30 maka TKD kita akan terpotong. Itu ya Bapak Ibu. Atau kalau kita pulang cepat TKD kita juga akan terpotong. Ya, jadi sini motivasi seperti ini adalah motivasi ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, mungkin ada juga yang Bapak Ibu yang ada di sini berusaha untuk datang sebelum jam 6.30 karena supaya Bapak Ibu itu dihargai atau menghargai dirinya sendiri, bahwa Bapak Ibu termasuk orang-orang yang rajin, tidak terlambat, dan juga ingin memberi contoh kepada murid bahwa Bapak Ibu untuk mendisiplinkan murid itu dimulai dari Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi sebagai contoh, jadi sebagai untuk menghargai diri sendiri. Ini tentang motivasi, dan bahwa tadi Bapak Ibu kalau ada siswa yang salah, yang melanggar tata tertib dengan diberi hukuman, atau siswa supaya meningkatkan meningkatkan motivasi belajar yang kita beri penghargaan, itu
motivasi yang berasal dari eksternal. Motivasi yang berasal dari eksternal ini sifatnya tidak lama, Bapak Ibu. Ketika hukuman atau penghargaan itu hilang atau dihilangkan, maka motivasi itu akan hilang. Tetapi kalau motivasi itu dari internal, seperti dirinya itu dihargai atau ingin dirinya itu dihargai orang lain, maka itu apakah ada potongan TKD ataupun ada hukuman dari pimpinan, maka itu tidak mempengaruhinya. Seperti saya, ketika jarak dari sekolah ke rumah itu hanya 230 meter, kalau terlambat itu kan malu gitu ya Bapak Ibu. Dan juga salah satu motivasi saya ingin bahwa saya untuk menyuruh anak supaya tidak terlambat, maka dimulai dari diri saya sendiri bahwa saya tidak terlambat. Kemudian lalu bagaimana kalau murid itu suatu melanggar tata tertib? Apakah dibiarkan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kalau anak melanggar tata tertib, maka tidak diberi hukuman, tetapi ada yang namanya konsekuensi. Dan ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang namanya restitusi. Jadi kalau di sini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dan hukuman itu biasanya ada paksaan, sementara kalau konsekuensi itu adanya stimulus tanggapan. Ya, baik. Kalau hukuman ada tiga perlakuan ya. Kalau siswa itu melanggar tata tertib, itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, jadi mungkin selama ini saya pribadi itu sering kalau anak melanggar tata tertib itu sering saya melakukan hukuman gitu, yang saya lakukan. Gitu. Nah, setelah saya belajar tentang restitusi ini, saya mencoba untuk minimal konsekuensi, walaupun kalau beberapa kasus yang bisa saya tangani tentu pakai dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu dilaksanakan apabila restitusi tidak bisa. Gitu ya. Jadi selama restitusi itu bisa dilaksanakan, itu tahap atau perlakuan yang paling baik itu adalah restitusi. Restitusi itu kita tidak menghukum anak, tetapi anak yang mencari sendiri solusi masalah yang dihadapi. Baik, saya katakan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sekali lagi tadi ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Orang melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, 5 kebutuhan dasar ini. Bahkan siswa yang melanggar tata tertib biasanya untuk mencapai kebutuhan dasar manusia ini, biasanya kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, itu bisa meliputi kesehatan, rumah, makanan. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan lain seperti teman, keluarga, pasangan, hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang ketiga, pemuasan kebutuhan pengakuan. Atas pengakuan
itu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, yang merupakan keinginan diri gitu ya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan mandiri, ekonomi, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, itu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh kasus yang kita bisa mengenali sebenarnya anak ini apa tujuannya. Tahun ini Dimas Wina berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan benar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawabannya Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dipenuhi? Ketika ditanya ibunya, Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira Dimas ini kebutuhannya apa Bapak Ibu? Dari keempat tadi. Pengakuan dari orang lain. Yang lain? Dihargai. Ingin dihargai. Tadi kebutuhan ya kan coba nih sebelumnya. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar. Ya. Kalau ingin merasa bangga dan keren, penguasaan, ya betul ya. Jadi dia ingin berkuasa, gitu ya. Penguasaan, betul. Kemudian bisa kalau jawaban Dimas itu biar bisa berjalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Betul, kasih sayang, ingin diterima di kelompoknya, itu kasih sayang, betul. Kemudian kalau jawaban Dimas, aku senang bisa pergi ke tempat teman-teman yang aku suka, ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru. Apa? Kesenangan. Baik. Ya, lanjut. Baik Bapak Ibu, saya lengkap itu tadi teori yang saya pelajari di modul 1.4. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya terapkan di kelas saya. Yang pertama yaitu saya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu sebenarnya di atas lebih tinggi dari peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu jatuhnya kalau anak melanggar ya tadi hukuman atau konsekuensi gitu ya. Tetapi kalau suatu keyakinan ya diharapkan anak itu punya rasa tanggung jawab, punya rasa ingin melaksanakan atau ingin menghargai dirinya sendiri, itu suatu keyakinan. Dalam tahap membuat keyakinan kelas ini karena saya sudah di anak-anak itu sudah punya HP, kemudian internet juga sudah ada, ya. Maka dalam curah pendapat anak-anak itu saya gunakan Google Form. Ya. Saya gunakan Google Form. Saya minta anak-anak ini di kelas binaan saya, apa sih mauan kamu itu seperti apa kelas ini? Ya. Kemudian saya suruh tulis anak ini di Google Form sebanyak-banyaknya. Apa sih keinginan kamu di kelas ini supaya
kelas ini baik. Saya membuat Google Form, kemudian saya men-share-nya di grup kelas. Kemudian anak-anak mencurahkan pendapatnya. Banyak sekali pendapat anak-anak. Dan pendapat anak-anak ini saya tampilkan di LCD ya, dengan menggunakan LCD saya tampilkan di depan kelas. Apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi pendapat dari anak-anak. Setelah dari beberapa pendapat itu, kemudian saya saring hal yang sama itu apa, kemudian yang positif, kalimat-kalimat positif, kemudian itu diperbaiki, kalimat-kalimat yang negatif itu saya perbaiki menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ada yang bertentangan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, itu kami diskusikan. Kalau tidak ada kata sepakat yang saya hilangkan gitu ya. Seperti anak ingin duduknya berputar. Ada juga anak yang inginnya tetap. Kenapa saya tanya, kenapa kamu ingin berputar? Karena saya ingin merasakan duduk di depan, duduk di tengah, duduk di belakang. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu ingin duduknya selalu di depan atau tidak diputar? Pak, saya minus, matanya minus gitu. Sehingga kalau duduk di depan, duduk di belakang itu tidak kelihatan papan tulis. Oh ya, jadi saya ambil tengahnya. Jadi yang tidak kelihatan di belakang, ya silakan duduk di depan terus. Dan yang mau berputar silakan yang berada di belakang. Itu pendapat yang lain. Sehingga dari pendapat lain ini saya seleksi, kemudian saya buat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu supaya anak ini ingat apa yang diyakininya, itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga kami mendapatkan suatu keyakinan kelas, itu ada 5. Mereka ingin hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Keempat, kolaborasi. Yang kelima adalah berbagi ilmu. Ini keyakinan kelas 12 IPA 3. Kemudian aksi nyata yang kedua yaitu saya membina siswa yang terlambat. Bermula dari informasi dari kesiswaan bahwa ada siswa yang terlambat datang, sehingga dari informasi ini saya tidak lanjuti dengan meminta surat panggilan orang tua ke tata usaha. Ya, saya meminta bantuan dari tata usaha untuk diberikan surat panggilan orang tua sehingga orang tua datang ke sekolah. Ya, ketika siswa datang ke sekolah, saya berkolaborasi dengan guru BP dan orang tua untuk mencari kenapa sih kamu siswa ini terlambat. Bahwa setelah saya tanya rumahnya di mana, rumahnya itu di Jalan Guru Sri. Jadi kan kalau Jalan Guru Sri itu kan hanya 200 meter dari sini gitu ya. Kenapa kok bisa terlambat? Kami kemudian ya setelah kami minta kerjasama dengan orang tuanya supaya membangunkan setiap hari anak ini supaya tidak terlambat. Akhirnya sampai sekarang anak ini tidak terlambat. Bahkan anak ini terlambat, alasannya selama terlambat alasannya ya dia tidak bisa tidur. Alasannya tidak bisa tidur sehingga ketika tidurnya itu sampai larut malam, sehingga ketika mau bangun pagi itu sulit. Dua-duanya sama tidak bisa tidur ya. Ini ada 2 siswa yang saya tangani
Dan sebenarnya rumahnya itu dekat ya, karena kita dalam mulai kelas 12 sekarang ini kan sistem PPDB-nya itu dengan sistem zonasi, sehingga jarak rumah mereka, jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah itu kan tidak terlalu jauh. Yang ketiga itu tentang kebersihan kelas. Ini juga saya sebenarnya awalnya dapat laporan dari ketua kelas ya, bahwa kelasnya itu kotor. Kemudian kalau sebenarnya setiap sore atau setiap pulang sekolah itu dibersihkan, tetapi ternyata tidak semua regu piket itu membersihkannya. Jadi kita hanya sekitar 2 atau 3 orang yang membersihkan kelas, yang lainnya tidak membersihkan kelas. Sehingga ketika belajar itu ada yang di kolong meja itu ada sampahnya, gitu ya. Di belakang itu ada tikar, gitu ya. Kemudian juga kan pernah saya lihat itu ada di belakang itu ada tumpukan sampah yang tidak sempat dikeluarkan, gitu ya. Namun setelah kami diskusikan kepada siswa, solusinya bagaimana, gitu ya. Anak mengusulkan bahwa setiap hari anak ini melaporkan bahwa mereka sudah piket dan melaporkan bahwa kondisi ruangannya itu sudah bersih. Ya, jadi saya minta anak untuk melaporkan setiap hari kondisi kelasnya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya di dalam foto ini, saya lihat bahwa mungkin mereka terlambat pulang sekitar 10 atau 15 menit. Tetapi kalau saya lihat wajahnya tadi, mereka merasa senang. Ya. Ternyata kalau mereka bekerja bersama-sama membersihkan kelas itu tidak terbebani, walaupun mereka terlambat 5 menit atau 10 menit. Jadi setiap kelas, setiap hari mereka melaporkan dan saya lihat sekali lagi wajahnya ceria. Ya, jadi selain mereka melaporkan absen, saya absen mereka yang piket siapa, ya, mereka juga melaporkan kondisi lantainya, ya, bahwa lantainya sudah bersih. Setelah itu yang keempat itu tentang pembinaan siswa yang ada kasus yang sering tidak masuk dengan alasan sakit. Ada juga yang saya juga istilahnya menegur, gitu ya, menegur. Kalau menurut saya rambutnya itu agak panjang, gitu ya. Jadi walaupun bukan anak binaan saya, tapi ketika saya ngajar di kelas tersebut, itu kalau rambutnya panjang ya saya tegur, gitu. Dan alhamdulillah mereka ada yang sadar, gitu, jika ketika pada pertemuan berikutnya itu sudah mencukur. Walaupun modelnya itu masih saya kurang serg, tetapi kalau dilihat dari tata tertib sekolah itu sudah tidak melanggar tata tertib sekolah. Selain budaya positif tadi yang di kelas, juga kita sudah di sekolah ini sudah melaksanakan budaya positif yang setiap harinya kita laksanakan bersama-sama. Ya, kata Pak Kasutara tadi untuk mendukung budaya positif yang ada yang sudah diperagakan di sekolah. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya silahkan pertanyaan atau masukan kami persilakan. Terima kasih. Kualitas pelayanan pendidikannya semakin baik ya melalui program kegiatan guru penggerak ini. Pertama saya ingin menanggapi dulu tentang tadi hukuman
ya tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tiga-tiganya menurut hemat saya itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, ya. Nah, dan memang itu masih bisa menjadi suatu diskusi yang panjang, yang ya tentu perlu pengujian karena memang di pendidikan itu dinamis, ya. Apakah betul bahwa hukuman itu punya dampak jangka pendek saja, kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu lebih panjang, ya. Nah, itu sesuatu yang perlu terus kita uji. Maka caranya yaitu terus untuk kita lakukan aktivitas dalam program tersebut sesuai dengan keyakinan tadi. Nah, pada hemat saya pribadi sih pada dasarnya tadi saya yakin tadi melihat tujuannya sama. Tapi tiga langkah tersebut menurut saya dalam pendidikan itu perlu kita lakukan secara simultan. Artinya pada kondisi tertentu kapan kita harus memberikan hukuman, kapan harus mengadakan konsekuensi dan restitusi. Karena pada dasarnya anak sendiri pun ketika melaksanakan konsekuensi dari kesepakatan bisa jadi itu juga merasakan bagian itu sebagai hukuman. Nah, intinya tiga hal itu kalau kita lakukan dengan hati, dengan tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kalau kita dalam rangka hukum, tetapi dalam rangka untuk membimbing dan menyadarkan, tentu tujuan tadi akan tercapai itu untuk penyadaran tadi. Karena sesuai apa yang telah fatwakan oleh Bapak Pendidikan kita, Kiai Jalanto, di pendidikan itu tidak lain adalah pamong, yaitu ngomong. Kalau ngomong itu ya tentu dengan hati, tapi tetap kapan harus tepat memberikan hukuman, hanya menyampaikan konsekuensi atau melakukan tindakan konsekuensi, diskusi itu harus betul-betul kita bisa mengambil momen yang tepat. Intinya itu, Pak. Jadi kita yang penting bisa, karena di kelas itu kalau kita pas kondisi betul kredit, kalau kita tidak menerapkan hukuman belum tentu bisa terkendalikan, bahkan bisa berdampak yang efek yang lain. Jadi intinya pada kesempatan ini memang perlu kita harus dan kita tajamkan adalah momen kapan hukuman, konsekuensi diskusi itu harus kita timing yang tepat dan dengan hati tadi, ya, dengan kesadaran kasih saya. Ya, itu pandangan saya, ya. Jadi pikiran saya, karena saya juga dengan mohon izin ada lupa udah tua. Intinya ada bahasa perang lagu yang ya. Jadi sesuai dengan bagi saya akhirnya saya melihat pendidikan di ya yang sesuai dengan apa agama yang saya akui, yang saya yakini, termasuk mungkin budaya juga saya yakin ada, ya, bahwa kalau saya dalam kan hukumannya juga perlu disampaikan. Kalau anak 7 tahun nggak mau sholat, pukullah dia, itu kan hukuman, ya. Jadi menurut saya yang penting, tapi hukumannya tidak dengan benci, dengan apa, tetapi dengan hati tadi. Jadi itu ya, bagi ajaran para tadi, terus ajaran agama juga mengajarkan demikian. Itu jadi yang perlu diajarkan momennya kapan kita menggunakan itu. Yang berikutnya pendekatan tadi, jadi saya yakin Bapak yang sudah dan yakinkan, saya yakin kalau itu terus kita bisa mengangkat akan membuat menjadi suatu hal yang positif, yang baik, itu kebudayaan itu akan terjadi, ya. Saya juga yakin.
kita perlu juga terus tadi kan harus ada monitoring. Ya, misalnya ini saya untuk juga menyampaikan untuk hal tersebut kalau perlu memang ada monitoring, maka perlu adanya mungkin di MGP terus bisa saja juga melakukan pemantauan teman-teman untuk kemudian supaya diseminasi ini bisa terus berjalan. Ya. Jadi selamat Pak ya, insya Allah dan yang baik untuk saran saya itu tadi hal yang positif termasuk Bapak pembinaan di kelas untuk kontinuitasnya itu yang perlu dibuat strategisnya tadi belum apakah itu mengukurnya baru sekali itu kalau sudah setiap bulan apakah sudah berapa kali terpantau begitu terus ya. Nah, kalau tidak mungkin ketika suatu saat ada permainan perlu reinforcement penguatan lagi. Nah, saya pikir itu yang programnya untuk kelanjutannya kontinuitasnya itu yang tadi belum dari paparan saya belum melihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi atas masukannya, atas sarannya. Mungkin Bapak mau menanggapi. Karena ini bersifat saran Pak Dwi ya, terima kasih atas sarannya. Dan untuk kekontinuannya, untuk yang kebersihan kelas Pak Dwi, kami setiap hari memantau setiap hari dan alhamdulillah mereka anak-anak antusias dan senang dengan yang sudah mereka canangkan, yang sudah mereka lakukan. Ya. Dan untuk keterlambatan sampai tanggal ini memang sudah tidak ada keterlambatan lagi. Dan untuk pelaksanaan, terutama untuk pelaksanaan keyakinan kelas hadir tepat waktu, memang saya masih melihat belum 100% tapi kami sudah melihat ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kami hanya masih melihat satu atau dua siswa yang ketika saya masuk atau ketika sudah bayar itu masih ada yang berada di luar. Tapi secara umum saya merasa optimis dan sudah merasa senang dengan kelas binaan saya bahwa mereka sudah lebih baik dari yang semester yang lalu. Terima kasih Pak. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan masukan? Saran ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saran dari kita yang ya istilahnya kita yang pangan yang bangga dan informatika. Mungkin memang harus bagaimana caranya kita mensosialisasikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, karena ini mirip-mirip ya, kita itu tadi menjawabnya agak bingung. Jadi bagaimana membuat anak-anak tahu bahwa inilah hukuman, inilah konsekuensi. Jadi kalau di antara dua itu mereka sudah tahu perbedaannya, mereka akan mungkin lapang untuk menerima konsekuensi dari sebuah hukuman. Jadi dia tidak akan marah, tidak akan dendam dengan gurunya, karena itu sudah konsekuensi yang akan dia sepertinya konsekuensi itu seperti ini, kalau saya mengatakan seperti sebuah risiko ya. Ya kan, resiko yang bisa dia istilahnya dia akan ambil resiko itu karena dia melakukan kesalahan. Itu yang mungkin bisa saya sarankan bagaimana caranya agar ada dua perbedaan itu dan anak-anak mengetahuinya lebih paham. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Pertanyaan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh tadi ada pernyataan bahwa anak disuruh lari keliling lapangan basket sampai 2 kali. Kalau itu akibat dari terlambat masuk sekolah, itu
itu sebenarnya termasuk hukuman. Tetapi ketika anak disuruh lari dari lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat pelajaran olahraga, itu adalah suatu konsekuensi. Jadi sebenarnya kalau hukuman itu ada unsur paksaan bahwa anak harus melaksanakan suatu kegiatan yang anak sendiri tidak menginginkannya. Tetapi kalau konsekuensi biasanya anak sudah tahu apa akibatnya kalau melanggar suatu tata tertib. Jadi kalau hukuman itu suatu paksaan, kalau konsekuensi itu suatu stimulus tanggapan.